Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti dari Kampus Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada Ibu Nifas dan menyusui, serta mendeteksi dan melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada Ibu Nifas. Adapun capaian mata kuliah asuhan pada Ibu Nifas dan menyusui antara lain: yang pertama, menguasai konsep dasar dan kebijakan program masa nifas. Kedua, menguraikan proses laktasi dan menyusui. Ketiga, melakukan asuhan keperawatan payudara dan menyusui yang baik dan benar pada Ibu Nifas. Yang keempat, menguraikan gizi ibu menyusui dan kandungan gizi pada ASI. Yang kelima, menguraikan gizi wanita pekerja yang menyusui. Yang keenam, menguraikan respon orang tua terhadap bayi baru lahir. Yang ketujuh, menguraikan perubahan fisiologis pada masa nifas. Yang kedelapan, menguraikan proses adaptasi psikologis ibu pada masa nifas. Yang kesembilan, menguraikan hubungan psikologis antara ibu dan anak. Dan lanjutannya, menguraikan kebutuhan dasar masa nifas, melakukan pemeriksaan fisik dan psikis pada Ibu Nifas dan menyusui, merumuskan diagnosa atau masalah aktual, mengevaluasi asuhan kebidanan pada Ibu Nifas, melakukan deteksi dini pada nifas, menguraikan evidence praktik, menguraikan komunikasi terapeutik dalam ibu melalui asuhan kebidanan pada Ibu Nifas, melakukan asuhan masa nifas di rumah, melakukan pendokumentasian asuhan pasca persalinan dan menyusui atau nifas. Kemudian saya akan menjelaskan metode terkait pembelajaran yang saya gunakan, yaitu melalui 3 metode tadi: delivery, interaction, dan assessment. Delivery di sini saya menyampaikan materi kepada mahasiswa melalui ceramah dan tanya jawab. Kemudian saya mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu berpikir kritis dalam memberikan suatu pemahaman atau penjelasan terkait apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, di sini saya berdiskusi dengan mahasiswa untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian role play ini bermain peran mahasiswa. Saya anjurkan untuk menjadi bidan, ada yang menjadi bidan dan ada yang menjadi pasien. Di situ mereka bermain peran agar saya dapat melihat bagaimana kemampuan mahasiswa dalam memberikan pengetahuan kepada pasien, kemudian dapat mendemonstrasikan asuhan yang diberikan atau praktek sesuai dengan standar asuhan kebidanan kepada pasien yang sesuai dengan hasil dari pembelajaran. Kemudian PJBL ini saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari masalah di tengah-tengah masyarakat yang nantinya kita akan bahas dalam presentasi, kemudian menyelesaikan bersama-sama sesuai dengan referensi, sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, dengan
asuhan yang diberikan di lahan atau problem yang ada di lahan praktek atau di tengah masyarakat. Kemudian interaction. Nah, interaction ini di mana terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa pada saat proses kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini saya menerapkan mahasiswa untuk bertanya apabila terjadi atau apabila ada masalah, apabila mahasiswa tidak mengetahui atau tidak mengerti pada penjelasan yang telah saya sampaikan. Nah, di sini juga mereka mampu berpikir kreatif terkait dengan isu-isu terkini masalah kebidanan sehingga mampu dipecahkan bersama. Kemudian interaksi ini juga selain dari materi yang saya sampaikan dapat nanti kita terapkan di lab skill melalui demonstrasi praktek. Di sini demonstrasi yang saya berikan pada mata kuliah asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui, yaitu praktik terkait breast care atau perawatan payudara pada masa nifas. Kemudian cara melakukan cara menyusui yang baik dan benar yang dilakukan pada ibu, terutama pada ibu primi gravida. Kemudian asesmen. Nah, asesmen ini saya menilai mahasiswa sesuai dengan yang pertama kita lakukan kontrak penilaian pada saat pembelajaran. Di sini saya memberikan persentase penilaian tugas 10%, kemudian UTS 30%, UAS 35%, dan praktik asuhan masa nifas atau pendokumentasian baik di lab skill maupun di lapangan, karena mereka melakukan membuat pendokumentasian terkait asuhan pada masa nifas, yaitu 25%. Saya menilai secara objektif sesuai dengan kemampuan pengetahuan mahasiswa dan skill atau keterampilan yang dilakukan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Tadi sudah absen ya? Sudah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, boleh ya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan. Yang mau ikut kelasnya siapa? Angkat tangan. Baik. Ketua kelas memimpin doa ya sebelum kita masuk perkuliahan hari ini. Sebelum kita memasuki mata kuliah hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan mata kuliah asuhan nifas dan menyusui, hari ini Ibu akan menyampaikan terkait asuhan kebidanan nifas dan menyusui dalam kunjungan rumah ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke mata kuliah ini, ada yang pernah paham terkait dengan nifas ya? Belum? Oke. Nifas itu masa setelah melahirkan. Jadi tujuan pembelajaran ini mahasiswa mampu menjelaskan program tindak lanjut nifasnya di rumah ya. Jadi itu terkait dengan tujuan. Adapun beberapa kunjungan yang dilakukan oleh pasien pada saat masa nifas, seperti kita lihat kunjungan nifas pertama atau KF1-nya 6 sampai 2 hari, 6 jam sampai 2 hari postpartum. Kemudian kunjungan nifas kedua atau KF2-nya 3 sampai 7 hari postpartum ya. Kemudian kunjungan nifas ketiga atau KF
kemudian ASI dan KB. Nah, ini Anda harus melakukan penyuluhan health education KIE pada pasien, ya, pada ibu nifas ini. Salah satunya personal hygiene-nya bagaimana, ibu bersih apa enggak, ibu melakukan perawatan vulva apa enggak, ibu melakukan perawatan breast care apa enggak, ya, terkait dengan kebersihan diri. Begitupun juga nutrisi, asupan nutrisi selama masa nifas, ibunya adekuat apa enggak. Kemudian psikologisnya, yaitu tadi psikologis, tucking in, letting go, tucking hold. Nah, itu salah satu psikologis yang dialami oleh ibu masa nifas. Kemudian ASI. Nah, ASI-nya ini lancar apa tidak keluarnya, produksi ASI-nya itu mencukupi atau tidak. Ya, jangan sampai ibu itu memberikan susu formula, kemudian bayinya itu mau nggak menyusui. Paham ya? Nah, terakhir KB. Penting nggak ibu pada masa nifas menggunakan KB? Penting. Nah, 5 terlalu ini yang harus kita hindari. Apa? Terlalu dekat, Terlalu dekat, terlalu sering, ya. Terlalu dekat, terlalu sering, terlalu tua, terlalu muda. Oke, ya. Jadi itu salah satu yang harus kita hindari, terutama pada ibu-ibu masa nifas. Karena apa? Akan terjadi komplikasi bahkan kematian pada ibu, ya. Kemudian gizi pada ibu nifas jelas di sini ya, dapat mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, ya. Itu yang harus dipenuhi asupan nutrisi pada ibu nifas. Karena penting, karena dia masih proses menyusui dan proses penyembuhan involusi uterinya, ya. Jadi itu gizi pada ibu nifas, ya. Itu bisa Anda cek terkait manfaat gizi pada ibu nifas. Nah, ini tadi ibu telah menjelaskan terkait dengan kebersihan diri baik pada ibu maupun pada bayi. Nah, terutama pada bayi neonatus, banyak kasus-kasus neonatus pada saat menyusui bayinya dikasih madu, dikasih susu formula, ya, sehingga perutnya membesar, perutnya bengkak, ya. Itu terkait dengan ASI. Nah, pada tali pusat maka sekarang kita memasuki ASI eksklusif. ASI eksklusif mulai dari usia bayi berapa? 0 sampai 6 bulan, ya. Jadi kalau namanya ASI eksklusif itu tanpa makanan pendamping apapun pada saat usia bayi dari 0 hari sampai usia 6 bulan. Nah, kalau ada ibu-ibu yang boleh nggak Bu kita kasih pisang, karena banyak tuh ibu-ibu yang tidak paham. Oh, kita zaman dulu dikasih pisang, dikasih bubur, itu nggak apa-apa, nggak masalah, bahkan bayinya sehat, ya. Jadi jangan samakan masa yang dulu dengan masa yang sekarang. Sekarang ada ilmu pengetahuan, ada penelitian terbaru, ada begitu banyak kasus, itu tidak boleh disamakan dengan zaman dahulu. Zaman dahulu belum ada yang sekolah. Kalau sekarang bidannya itu 1 kecamatan per RT itu ada bidannya. Ya, buat apa bidan? Ya, kalau tidak memberikan asuhan, memberikan pelayanan yang baik kepada pasien untuk meminimalisir angka kejadian komplikasi dan kematian yang begitu banyak pada masyarakat, ya. Itu terkait dengan ASI. Nah, kemudian cara menyusui, penting nggak cara menyusui yang baik dan benar? Penting sekali. Nanti kita akan melakukan demonstrasi dan lab skill di laboratorium terkait bagaimana cara menyusui yang baik dan benar.
Kemudian itu yang harus kita perhatikan, dan hindari juga tadi seperti yang Ibu sampaikan, hindari penggunaan botol atau empeng ya, hindari. Karena kalau empeng atau botol susu dia terbiasa, maka bayi itu tidak akan lagi menyusui pada ibunya karena dia sudah terbiasa pakai empeng atau botol susu. Jadi itu harus dihindari ya. Itu yang paling penting. Kemudian keluarga berencana ini memang kita wajib ya, kayak tadi seperti yang Ibu jelaskan pada pemberian penyuluhan ya, karena kita juga harus menganjurkan ibu itu untuk ber-KB. Nah, KB apakah yang bagus untuk ibu nifas dan menyusui atau ibu menyusui? Nah, pil kombinasi bagus sekali ya. Jadi ada yang mengandung progestinnya agar produksi ASI-nya tidak terhambat, produksi ASI lancar ya, KB-nya juga lancar, akhirnya ibu tidak hamil sebelum anaknya 2 tahun ya. Itu terkait dengan KB. Harus memilih ya, harus memilih KB mana yang buat ibu menyusui. Nah, itu tugasnya Anda sebagai seorang bidan, memberikan konseling, memberikan health education ke pasien untuk memilih KB apa yang bagus untuk ibu nifas atau ibu menyusui. Sebelum saya masuk ke tanda bahaya masa nifas, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau kurang paham terkait apa yang tadi Ibu sampaikan? Oke, bagus ya Pak? Oke, boleh berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yulianti. Mohon izin Bu bertanya. Tadi yang sudah Ibu sampaikan dan sudah Ibu paparkan di depan mengenai kunjungan masa nifas Ibu. Di sini saya masa nifas ya. Ya, di sini saya belum mengerti Ibu, apa saja sih yang dipantau oleh bidan pada saat kunjungan masa nifas Ibu? Oke, Itu saja dari saya Bu. ya, oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pantau, yang harus kita perhatikan, baik pada ibu maupun pada bayinya ya. Kalau pada ibu biasanya kita memantau keadaan fundus uterinya, keadaan fundus uterinya sudah normal atau tidak. Kemudian pengeluaran perdarahan per vaginam atau cairan yang keluar pada daerah kemaluan ya. Dia lokeanya bagaimana? Lokeanya apakah proses masa nifasnya normal atau mengalami infeksi? Ada satu kasus saya kasih contoh. Pasien melahirkan di rumah sakit A, kemudian pulang ke rumah, ternyata dia dapat rujukan. Datang lagi ke rumah sakit A. Vulvanya sudah besar, membengkak. Karena apa? Terjadi infeksi. Bahkan dia tidak bisa BAK sendiri. Tidak keluar BAK-nya. Ya. Itu salah satu yang harus kita perhatikan. Ya. Itu tadi salah satunya yang harus kita berikan, yang harus kita pantau, itu perdarahan, involusia uteri, menyusuinya, ya. Kemudian perawatan diri, nutrisi, KB, ya. Perawatan bayi pun juga kita harus memantau. Dimandikan berapa kali sehari, ya. Kemudian dipakaikan gurita apa tidak, ya. Kemudian perawatan paling pusat diberi alkohol kah atau ramu-ramuan kah atau dibiarkan begitu saja. Nah, itu yang harus kita lihat, harus kita pantau terkait dengan kunjungan tadi yang harus kita lakukan pada pasien masa nifas. Ya, itu beberapa hal terkait kunjungan, ya. Oke, baik, tadi kita sampai di keluarga berencana. Sekarang kita masuk ke tanda bahaya
nifas. Nah, ada beberapa poin tanda bahaya yang kita temukan pada saat masa nifas. Biasanya ya, di lahan itu kita menemukan beberapa keluhan-keluhan yang dialami ibu atau beberapa kasus yang timbul atau yang muncul pada saat masa nifas. Nah, ini salah satunya yaitu demam. Demamnya itu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Ya, kalau dia mengalami demam di atas itu berarti dia mengalami tanda-tanda bahaya. Kemudian pendarahan yang aktif dari jalan lahir, bukan pengeluaran lokea, bukan. Dia itu pendarahannya jor, pendarahannya terus menerus. Dia kan kalau lokea kan ada step-stepnya tuh, ya. Ada darah segar, ada darah yang keluar darah kemerahan, agak pekat, kemudian agak kehitam-hitaman, ya, kemudian dia kuning sampai ke putih, ya, sampai ke masa nifasnya sudah habis, sudah melampaui masa nifas. Nah, itu terkait lokea yang memang mengeluarkan keluar pada jalan lahir. Tapi kalau dia keluarnya darah segar, jor-joran nih, keluar darah segar, keluar terus sampai pada 6 hari dia keluar darah-darah terus, keluar merah-merah segar. Nah, itu kita curigai adanya tanda bahaya pada ibu, ya. Jadi jangan anggap Anda keluar darah normal ini, tapi dia keluar darahnya jor-joran, keluar darahnya terus menerus. Sampai berapa cc? Kalau dia dikatakan pendarahan, lebih dari 500 cc. Lebih dari 500 cc. Dikatakan perdarahan itu lebih dari 500 cc. Kalau dia mengeluarkan darah di jalan lahir lebih dari 500 cc, berarti dia merupakan mengarah ke tanda bahaya nifas. Kemudian muntah yang berlebihan. Kemudian rasa sakit pada saat buang air kecil. Nah, itu dia sakit itu karena terjadi infeksi. Bisa saja dia juga tidak bisa buang air besar. Kalau pada kasus pada kasus konstipasi pada masa nifas. Kemudian tidak bisa buang air kecil. Bisa saja pada kasus headingnya tadi, ruptur uterinya tadi. Kita kalau heading itu hati-hati, jangan sampai uretranya ke heading juga sehingga ibunya tidak bisa BAK, ya. Itu terkait dengan tanda-tanda. Nah, pusing sakit kepala yang hebat, ya. Kita periksa, kita tensi, kita pantau ibunya agar terhindar dari tanda bahaya. Kemudian yaitu tadi lokea yang bagaimana ibu? Lokea yang berbau, ya, purulenta namanya, ya. Kalau lokea yang normal kan RS, ya, RRSA itu ya normal, ya. Kemudian sulit dalam menyusui, kemudian sakit perut yang hebat, merasa lebih letih dan sedih. Nah, ini terkait tadi yang pernah ibu sampaikan, sedihnya terus menerus. Nah, itu mengalami baby blues. Nah, dari sinilah perlu apa kalau dari kasus ini? Bagus sekali, ya, dukungan keluarga terdekat, terutama suami, ya, orang tua, mertua, ya, keluarga itu harus mendukung ibu pada saat proses perawatan bayi, karena jadi ibu itu tidak gampang. Beralih ke gadis yang bebas kemana saja, yang bebas berpetualangan, contohnya seperti Anda ini, tiba-tiba disibukkan dengan aktivitas yang sangat luar biasa, begadang malam hari, mengurus rumah tangga, lebih-lebih mengurus bayinya. Tidak ada suami yang membantu, tidak ada keluarga
belajar ke Anda datang hari ini, ya saya titipkan ke mertua saya, yaitu namanya support. Kalau tidak ada support, maka apa? Stres yang ada, sedih, mengasihi diri sendiri, karena pada saat proses masa nifas tadinya yang hormon estrogennya naik pada saat kehamilan, tiba-tiba down, turun drastis pada saat persalinan dan nifas. Nah, dari siklus inilah yang harus kita pantau, yang harus kita lihat secara intens ke pasien dan support dari keluarganya. Nah, itu salah satunya, jangan anggap remeh loh. Ini bisa mengakibatkan terjadinya kematian. Banyak ibu-ibu, nah baru kasus kemarin itu kasus Polwan itu, tetapi itu merupakan kasus ekonomi. Nah, di sini kasus terkait dengan kebidanan. Nah, ada yang tidak ada peran orang tua, peran keluarga, peran suami. Akhirnya dia secara pelan-pelan membuang bayinya tidak diinginkan, membunuh bayinya karena tidak ada perhatian, ya, capek, letih, lesu yang berlebihan. Nah, itu larinya ke kematian, bahkan sampai kriminal. Nah, itu yang harus Anda tekankan di situ. Bukan hanya saja tanda bahaya nifas. Tanda bahaya nifas itu larinya kemana-mana, ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian pembengkakan itu bisa seluruh tubuh, bisa ekstremitas, bisa bagian daerah wajah. Nah, itu harus dicurigai ya Pak. Kalau udem berarti preeklampsi, bisa sampai ke eklampsi. Itu terkait masa nifas. Kemudian kehilangan nafsu makan dan waktu yang lama, ya. Karena dia begadang, karena dia capek, hilanglah nafsu makannya, hilanglah waktunya, ya. Waktu saya terbuang percuma, bukan percuma, karena dia harus menyusui, merawat bayinya, proses masa nifas masih dia berproses. Nah, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai tanda-tanda bahaya terkait masa nifas ini muncul di tengah-tengah kita, terutama bidan. Kadang bidan itu acuh tak acuh, iya nggak sih? Begitu pulang pasiennya tidak memberikan health education, tidak memberikan counseling. Nah, tetapi Anda harus membangun kedekatan secara emosional kepada pasien agar dia percaya dengan kita. Apa yang kita sampaikan, dia bisa terima, dia bisa mau dan mampu. Jika pasien kita, ya kan, kesehatan masyarakat begitu. Apabila pasien yang mau melakukan apa yang kita berikan, mau ini dalam artian mau dulu, belum melaksanakan, iya Bu, oh udah iya, itu berarti dia mau. Kemudian mampu menerapkan, merealisasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ibu harus melakukan perawatan payudara. Ibu, ini cara yang baik, cara menyusui yang baik dan benar. Nah, ibunya mampu menerapkan di rumahnya setiap hari. Nah, itu kuncinya dalam ilmu kesehatan masyarakat yang harus kita berikan ke pasien. Jika dia sudah mau dan mampu melaksanakan, maka akan terjadi apa? Perubahan perilaku. Dari perubahan perilaku itu, maka kita akan mencapai kesehatan yang optimal, terutama menyusui yang baik dan benar. Oke, baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.